Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, para pendidik dimanapun saat ini berada. Semoga selalu sehat, tetap semangat dan tentunya bahagia. Bertemu lagi dengan program kesayangan kita, Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan yang merupakan program gagasan Komunitas Guru Penggerak Kota Samarinda. Pagi ini saya Yunita Rahmawati ditemani dua orang Bapak Ibu Guru yang siap kita ajak berbincang-bincang. Ada Pak Wahyudi Nafarin dari SD Negeri 002 Samarinda Seberang dan Ibu Husnul Hasimah dari TK Islam Bunga Bangsa. Assalamualaikum Pak Wahyudi, Ibu Husnul. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Pak Wahyudi dan Bu Husnul ini merupakan perwakilan dari guru penggerak dari Kota Samarinda untuk menghadiri BIMTEK transisi PAUD ke SD yang dilaksanakan pada bulan Mei ya Bu ya? Ya, pada bulan Mei di Surabaya. Nah, kita sekarang akan mengupas tuntas apa sih sebenarnya transisi dari PAUD ke SD. Di mana transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini merupakan salah satu dari rangkaian episode Merdeka Belajar ke-24 yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini kita akan bertanya-tanya dan membahas apa sih transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu. Boleh dimulai dari Pak Wahyudi atau Bu Husnul nih? Pak Wahyudi silakan. Oke, silakan. Gimana nih Pak? Terima kasih Bu Yunita. Nah, yang pertama adalah bahwa rangkaian daripada Merdeka Belajar episode yang ke-24 ini adalah bagian untuk memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, di mana episode yang ke-24 ini yang dinamakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, Pak Iwan Sahril, bahwa yang melatar belakangi luncurnya daripada program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini adalah cara pandang di masyarakat, yaitu adanya keharusan membaca, menulis, dan berhitung bagi anak SD yang akan masuk ke peserta didik baru. Nah, anak TK ya Pak yang anak TK yang mau masuk sebagai peserta didik baru di sekolah dasar. Betul. Akibat cara pandang itu tadi, ada banyak anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Nah, karena apa? Mereka belum mampu membaca, menulis maupun berhitung. Nah, pemahaman kemampuan fondasi hanya dibatasi pada kemampuan calistung. Nah, dampaknya apa? Bukan hanya pada siswa SD kelas awal, tetapi juga kepada pendidikan anak. Nah, pemahaman yang kurang tepat ini atau miskonsepsi ini akibatnya pendidikan di PAUD lebih fokus pada kemampuan calistung, bahkan dengan metode drilling. Sehingga pembelajaran yang menyenangkan di anak PAUD untuk menstimulus kemampuan anak secara menyeluruh menjadi terpangkas atau kurang mendapat perhatian. Itu Bu Yanita. Nah, parahnya lagi, bahkan ada sekolah yang menjadikan kemampuan calistung ini sebagai tolak ukur untuk menerima peserta didik baru di SD. Jadi SD-nya itu juga membuat sebuah tolak ukur bahwa yang boleh masuk ke SD saya ini yang bisa calistung. Nah, sehingga Bu Yunita, orang tua berkeluh kesah dan bahkan menempuh berbagai cara bagaimana agar anaknya ini sebelum masuk SD itu sudah calistung. Yang mana itu juga sudah bertolak belakang ya Pak ya dengan program yang diluncurkan oleh pemerintah. Iya, padahal seharusnya kan anak di usia PAUD mau ke SD ini pembelajarannya itu pembelajaran yang menyenangkan, tidak menjadi beban bagi mereka dalam hal belajar ini. Mereka bermain sambil belajar. Jangan sampai hal-hal seperti itu membuat anak menjadi merasa bosan. Nah, ini kan menjadi stimulus bagi anak bagaimana untuk berkembang yang kedepannya untuk pembelajaran.
Jadi kalau cerita dari Pak Wahyu itu demikian, berarti guru-guru di TK itu boleh apa enggak nih Miss memberikan materi tentang calistung untuk anak-anak? Nah, ini Gimana nih? Siapa nih yang mau jelaskan? Saya tambahkan. Oke, boleh. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi bahwa salah satu episode dari kurikulum Merdeka Belajar itu adalah transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kenapa kok bisa sampai itu terjadi seperti yang beliau jelaskan? Banyak anak-anak yang merasa tertekan karena sebenarnya yang ingin kita munculkan dari anak-anak itu adalah bukan hanya mereka senang ke sekolah tapi juga senang belajar. Kemudian kenapa kok pemerintah kita ini jangan ada tes calistung dan lain sebagainya? Bukan tidak boleh mengajarkan calistung ya Bapak Ibu. Ya, calistung itu boleh kita ajarkan. Kita masukkan dalam di PAUD-nya ya. Okay. Dalam kegiatan bermain dan itu bertahap. Dan ini seperti yang disampaikan pada pelatihan kami kemarin, kegiatan pembelajaran calistung yang menyenangkan itu bukan hanya di PAUD saja, tetapi juga di SD kelas awal. Kenapa? Yang ingin kita bangun itu adalah seperti yang Bapak Wahyu sampaikan tadi, ada kemampuan fondasi. Jadi selama ini salah satu miskonsepsi yang biasanya ada di masyarakat terutama adalah anak siap sekolah itu anak yang bisa baca, anak yang bisa tulis dan bisa berhitung, dan bisa baca, tulis, hitung. Tapi sebenarnya itu hanya salah satu dari kemampuan nanti ya kita akan bahas literasi dan numerasi. Ya, selain itu masih banyak. Sebenarnya ada kemampuan pondasi, ada 6 kemampuan pondasi. Mungkin nanti bisa dibantu tayangkan, ya. Dibantu tayangkan. Kemampuan pondasi apa saja ya? Kemampuan pondasi apa saja yang harusnya ada di setiap anak, bukan hanya di PAUD tapi juga di SD kelas awal yang harusnya kita bangun. Ya, yang pertama ada mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua kematangan emosional, ya. Nanti mungkin lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di slide yang akan ditampilkan. Kemudian yang ketiga itu adalah keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi, ya. Kemudian yang keempat pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri, dan yang keenam adalah kematangan kognitif untuk persiapan pembelajaran literasi dan numerasi. Seperti itu. Berarti ini kalau boleh saya simpulkan, transisi dari PAUD ke SD itu bukan yang disiapkan itu bukan hanya di PAUD-nya ya Pak ya, tetapi di SD kelas awal juga harus sinkron antara 6 pondasi yang sudah dibangun oleh guru-guru yang ada di PAUD, kemudian dilanjutkan lagi oleh guru-guru yang ada di SD kelas awal. Ya. Dan yang perlu kita pahami lagi, terutama untuk guru PAUD dan TK ya, sebenarnya selama ini yang selalu kita hadapi permasalahannya adalah sebelum anak masuk SD, mereka harus bisa calistung. Itu kan yang selama ini biasanya yang biasanya terjadi gitu ya. Nah, setelah kita mengikuti program transisi ini, nah pada saat proses transisi sebenarnya untuk guru PAUD dan guru TK, terutama khususnya ya, nah bukan calistung yang menjadi target utama kita bahwa anak masuk SD nanti harus sudah bisa calistung, tidak. Tetapi kita mengawal bahwa proses pembelajaran anak-anak dalam mengenal literasi dan numerasi itu berjalan dengan menyenangkan. Jadi ada salah satu kemampuan fondasi tadi, yaitu pemahaman terhadap belajar yang positif, bukan hanya positif tapi juga menyenangkan. Karena seringkali banyak yang terjadi, anak-anak itu dari TK sampai mau masuk SD kita tekan untuk belajar baca tulis hitung sehingga mereka merasa terbebani, bosan, bahkan mungkin gitu ya, mau sekolah itu baca terus ya, salah satu gitu ya. yang efek yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu bisa rasakan, kita akui saja selama ini itu yang terjadi pada anak-anak kita. Mereka mungkin cepat membaca, cepat bisa baca, tapi nggak paham maknanya. Betul. Dan melihat perkembangan zaman di era kita sekarang, kebutuhan akan literasi dan numerasi itu sangat besar. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, anak hanya kemampuan baca, tulis. Saya bisa baca, tapi belum tentu anak paham konsepnya. Bisa baca, belum tentu anak paham maknanya.
yang itu nanti ketika di pondasi itu tidak benar-benar dikuatin, nanti di jenjang-jenjang selanjutnya mereka juga akan berpengaruh Ya, gitu ya. efeknya itu efek yang panjang. Makanya kenapa dicetuskan program ini menurut kami ini sangat baik karena kita harus merubah, ini namanya transisi ya, merubahnya secara perlahan, merubah mindset kita. Itu yang paling penting, dari program ini sebenarnya. Nah, mungkin selain merubah mindset guru dan pendidik, mungkin hal ini juga orang tua siswa sepertinya juga harus ada pemahaman tentang ini ya, Pak ya. Karena kan supaya mereka juga tidak ada tuntutan kamu lulus TK misalnya, kamu selesai PAUD harus bisa baca. Mungkin harus ada mereka pemahaman tentang bahwa transisi PAUD ke SD itu menyenangkan itu, dan di SD itu juga tidak diperkenankan untuk memberikan tes masuk PPDB melalui Calistung itu tadi. Ya, benar sekali Bu Yunita. Artinya apa? Kita perlu kerjasama, baik dari guru SD, orang tua, dan juga guru PAUD. Kan misalnya seperti ini, belum tentu anak ketika mau masuk ke sekolah dasar itu dia sudah melalui pendidikan PAUD. Mungkin ada anak yang tidak sempat dengan alasan berbagai alasan tidak punya ini, tidak sekolah PAUD, tidak ada persiapan pendidikan sebelumnya. Iya, artinya kan kemampuan pondasinya dia harus diberi kesempatan untuk bisa kita bina, kita bangun bersama-sama. Nah, jangan sampai orang tua tadi menjadi beban juga ketika anaknya mau masuk ke SD, belum bisa membaca, belum bisa berhitung. Nah, jadi ini pentingnya ya, bagaimana kita sebagai guru SD, khususnya wali kelas 1, memberikan edukasi kepada orang tua juga. Karena kan perlu kerjasama sehingga kemampuan fondasi ini bukan hanya di sekolah, dibangun juga di rumah. Kalau yang dasarnya anaknya itu sekolah PAUD kan memang ada kemampuan fondasi yang sudah mulai terbangun. Artinya ketika di SD ini satu nafas, dalam bahasa menteri itu artinya terus dilanjutkan, jangan sampai terpotong ketika sudah di SD dilakukan, ketika di PAUD dilakukan membangun kemampuan fondasi, tetapi ketika pembelajaran di SD tidak dilanjutkan lagi. Artinya anak-anak yang awalnya merasa senang, bahagia belajar di PAUD, ketika di SD dia langsung kaget. Kan Bu Yunita, ada anak-anak itu saya tidak mau lagi mau ke sekolah SD, saya mau kepada guru yang di PAUD aja gitu. Nah, ya memang itu biasanya fenomena anak-anak di kelas awal itu kadang kaget mungkin ya, karena pola pembelajarannya berbeda. Pola pembelajarannya, pola pengasuhannya di mana kan kalau di PAUD misalnya ayah, bunda, rasa kasih sayang yang luar biasa. Nah, ketika di SD kan ibu, bapak, sudah beda masuk materi pembelajaran gitu ya. Masuk materi pembelajaran. Ini pentingnya juga diketahui transisi PAUD yang menyenangkan ini untuk guru-guru SD kelas awal. Sangat penting sekali. Nah, dan itu mungkin juga sevisi bahwa pembelajaran itu diberikan secara rata kepada semua siswa. Bukan hanya yang kalau misalnya mau masuk SD, bukan hanya yang lulus dari PAUD, tetapi kalaupun mereka tidak ada background PAUD, mereka juga bisa menerima pembelajaran di SD secara merata, secara sama. Benar sekali Bu Yunita. Kalau di bahasa kemarin sebenarnya 6 kemampuan fondasi itu bukan kewajiban anak, tetapi hak anak. Hak anak. Yang wajib memberikannya siapa? Kita, guru, dan orang tua. Nah, seperti yang Bu Yunita tadi tanyakan, bagaimana kerjasama kita dengan orang tua? Sebenarnya kalau yang kita lihat beberapa waktu kemarin yang saya lihat informasinya, jadi BIMTEK tentang transisi PAUD ke SD ini bukan hanya diberikan kepada guru, tetapi juga kemarin kami lihat kepada Dharma Wanita, tim PKK. Ya, kemarin saya ada kenalan, itu saya lihat dari media sosialnya, beliau sedang menghadiri BIMTEK transisi PAUD SD untuk Pokja PKK. Jadi kayaknya seluruh Pokja di PKK seluruh Indonesia itu diundang, mungkin diberikan pemahaman yang sama. Karena ini sebenarnya bukan teknisnya itu bisa kita lakukan, tetapi mindset yang perlu kita samakan itu mindset kita gitu ya. Karena kan banyak miskonsepsi nih, itu yang harusnya kita luruskan, kita samakan persepsi kita sehingga program-program yang diberikan oleh pemerintah ini kan sebenarnya baik. Nah,
agar lebih baik lagi kalau kita satu visi misi. Jadi Ya, paling tidak di sini pemerintah sudah melakukan langkah yang baik karena selain mengupgrade guru-guru dari PAUD dan SD kelas bawah, tetapi juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada calon wali murid SD Ya. atau mungkin PAUD untuk Ya. menerima bahwa transisi PAUD ke SD itu adalah seperti yang Bu Husnul dan Pak Wahyu dijelaskan Ya, tadi. intinya pemerintah mengajak kita semua agar melakukan gerakan perubahan Oke. melalui melawan miskonsepsi ya, mohon maaf, melawan miskonsepsi dan juga memperkuat transisi dari PAUD ke SD ini yang menyenangkan. Nah, berkaitan dengan itu nih, transisi dari PAUD ke SD, saya mau tanya ke Pak Wahyu dulu nih. Pak Wahyu saat ini ngajar kelas berapa, Pak? Mengajar saya kelas 6. Oh, mengajar kelas 6. Nah, mungkin Pak Wahyu setelah menerima BIMTEK transisi PAUD ke SD yang menyenangkan kemarin sudah menyampaikan mungkin di sekolahnya tentang hal ini, gitu gimana, Pak? Baik, terima kasih Bu Inita. Sebenarnya saya ini kan wali kelas 6 dan saya sangat bersyukur sekali ya, alhamdulillah mendapat undangan untuk BIMTEK di Surabaya. Saya berpikir ini tentang apa? Karena kan saya sendiri adalah wali kelas 6. Harusnya ini yang diundang adalah wali kelas rendah. Nah, tetapi di situ juga saya sangat bersyukur sekali bahwa ternyata ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Bukan hanya wali kelas 1, tetapi juga akan masyarakat secara umum. Nah, hasil daripada BIMTEK yang kita ikuti di Surabaya itu yang pertama saya menyampaikan kepada Dinas Pendidikan apa hasil daripada BIMTEK ini, yang intinya ada 3 poin utama. Yang pertama adalah pemerintah mengajak kepada kita semua agar melakukan 3 perubahan atau 3 target yang diinginkan di tahun ajaran baru ini. Yang pertama tadi, artinya peserta didik itu tidak ada tes calistung ketika masuk SD. Nah, yang kedua adalah masa pengenalan lingkungan sekolah yang sebelumnya mungkin ada 3 hari ya. Nah, ini mengajak agar melakukan MPLS selama 2 pekan atau kurang lebih 10 hari. Nah, tentu dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Artinya masa PAUD tadi masih berterasa ketika dia mengenal sekolahnya yang baru. Di masa MPLS ini juga kegiatan calistung mungkin tidak dimasukkan dulu gitu ya, atau bagaimana, Pak? Nah, saya lanjutkan dulu. Oke. Yang ketiga targetnya adalah kegiatan pembelajaran di fase awal ini diharuskan menguatkan kemampuan 6 fondasi yang nanti akan kita bahas lebih seru lagi bersama. Iya, berarti kalau MPLS itu nanti gimana nih, Pak? Nah, kalau di sekolah saya sendiri ya, setelah saya menyampaikan kepada Dinas Pendidikan bahwa rencana saya ke depannya atau tindak lanjutnya setelah dari BIMTEK itu yang pertama adalah menyampaikan juga kepada kepala sekolah. Nah, dari 3 target tersebut, yang kedua saya bersama kepala sekolah, tim PPDB dan juga wali kelas 1 itu membentuk tim MPLS. Yang tujuannya adalah yang pertama kami membuat rencana kegiatan apa saja selama 10 hari masa MPLS itu. Acuannya kegiatan itu adalah 6 kemampuan fondasi yang kita bangun tadi. Alhamdulillah kepala sekolah merespon dengan baik ya. Tim PPDB juga mau bekerja sama dengan wali kelas 1 sehingga rencana untuk 10 hari MPLS itu sudah direncanakan. Tinggal nanti bagaimana kita kerjasama, apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus diikutkan misalnya di masyarakat atau ada kunjungan apa nanti kita pelibatan dengan pihak ketiga atau pihak yang lain. Nanti kita lanjutkan perencanaan yang lebih baik lagi. Itu tadi kalau persiapan di Persiapan SD kelas awal ya. Iya. Kalau misalnya dari TK nih, Miss, gimana? Ini mohon maaf saya panggilnya Miss karena beliau di sekolah itu biasanya dipanggil Miss, jadi terbiasa. Iya. Beliau ini juga salah satu guru dari anak saya. Jadi juga guru saya. Iya. Mungkin saya tambahkan dari Pak Wahyu tadi kan ada 3 sebenarnya Pak ya, tujuan dari perubahan yang harus kita lakukan di tahun ajaran baru. Selain PBDB tanpa tes calistung untuk masuk SD, kemudian MPLS selama 2 pekan, 7 hari untuk 3 hari untuk pengenalan lingkungan sekolah, 7 hari itu untuk asesmen awal. Nah, dari asesmen awal ini nanti ada yang ketiga, ada pelaksanaan pembelajaran.
Jadi anak-anak atau murid kita itu tidak bisa langsung kita kasihkan pembelajaran kalau kita belum punya hasil assessment. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa tidak semua anak itu sekolah PAUD. Betul. Tidak semua anak itu fase atau kemampuan fondasinya tercapai. Maka dari asesmen awal ini kita bisa menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang cocok untuk anak, sehingga kita bisa membuat pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Oh, Ini mengacu pada diferensiasi. Ya, diferensiasi. Mungkin Ya. asesmen awal yang dimaksud sini adalah asesmen diagnostik bagaimana cara guru mengenal siswa masing-masing karakter siswa itu, Miss ya. Ya, dari kalau yang kami dapat kemarin itu dari kegiatan yang kita lakukan. Oke. Iya. Kegiatan yang sesuai yang biasanya kalau di TK itu ada namanya STPPA. Nah, kita akan melihat Apa tuh STPPA? Satuan Perkembangan Anak. Oke. Nanti ditulis ya. Oke, apa. STPPA. Jadi itu kayak milestone perkembangan anak, misalnya anak 3 tahun bisa Oh, apa, iya, iya. anak 4 tahun bisa apa. Nanti kegiatan itu yang kita berikan. Dan- Sesuai dengan usianya gitu ya. Ya, Oke. nanti kalau misalnya ada anak ini umur 4 tahun tapi kok belum bisa, nanti kita dari asesmen itu kita bisa lihat kegiatan apa yang sesuai ya, sehingga bisa menguatkan fondasi dari mereka. Seperti itu. Itu yang disiapkan di PAUD-nya. Bukan hanya di PAUD tapi juga di SD. SD-nya. Ya, dari asesmen awal. Jadi Bapak Ibu, untuk MPLS 2 pekan seperti yang Pak Wahyu tadi sampaikan, bukan hanya untuk PAUD tetapi juga di SD. Oke. Seperti Oh, berarti yang di PAUD pun juga diberikan Ya. MPLS yang selama 2 pekan itu juga. Iya, Untuk seperti selain itu. untuk mengenal sekolah, kemudian mungkin juga boleh Asesmen dibilang awal. Sebagai asesmen awal. untuk mengenal dirinya sendiri, diri si siswa sendiri. Iya, jadi guru punya potret awal kemampuan siswa. Sehingga nanti ke depannya bisa memberikan Kegiatan pola atau pembelajaran pembelajaran. yang seperti apa yang sesuai dengan Iya. masing-masing Benar siswa itu sekali. sendiri. Iya. Seperti itu. Keren ya. Nah, dari BIMTEK transisi PAUD. PAUD ke SD yang menyenangkan ini, kalau boleh saya tahu, apakah semua wilayah di Indonesia, semua daerah itu sudah mendapatkan hal ini atau masih dalam tahap pemerataan ini? Kalau yang kami ikuti kemarin sebenarnya BIMTEK ini ada 3 angkatan. Ya, ada 3 angkatan. Ada angkatan pertama, kami angkatan kedua. Angkatan pertama itu di Bogor. Iya. Angkatan kedua kami di Surabaya, Surabaya. dan sepertinya setelah ini akan ada angkatan 3 di Manado. Dan itu tidak semua provinsi langsung ikut BIMTEK pada satu angkatan. Tapi yang kami kemarin itu ada, kalau tidak salah ada 6 provinsi. 6 provinsi. 6 provinsi dengan 50 kabupaten kota dan 100 peserta seperti Kurang lebih itu. 100. Iya, berarti pemerintah ini masih secara progresif untuk memberikan pemerataan gitu ya, pemerataan BIMTEK transisi PAUD ke SD kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Ya, nah kalau kita lihat ya, mungkin hanya kok 3 angkatan cukup nggak sih untuk memberikan Gimana nih? pemahaman? Nah, sebenarnya ada, mungkin Bapak Ibu semua tahu ada platform yang sudah disediakan oleh kementerian, yaitu Iya. Merdeka Mengajar, Oh, PMM. PMM. Ya, materi kemudian tugas-tugas yang pernah kami lakukan di BIMTEK itu semua bisa Bapak Ibu dapatkan di platform tersebut. Iya, banyak sekali modul-modul, berapa 7 modul kurang Ya, lebih 7 modul. serta juga ada praktik-praktik baik bagaimana melakukan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu. Oke. Semua lengkap di PMM. Berarti mungkin masukannya kepada Bapak Ibu guru yang ada di rumah yang merupakan guru PAUD dan SD, mungkin bisa dibuka dulu ya Iya. modulnya melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk mempelajari apa saja sih yang harus dilakukan, persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk menyambut siswa kita di tahun ajaran baru Tahun ajaran yang baru. berhubungan dengan transisi dari PAUD dan SD yang menyenangkan. Karena ini sangat penting sekali Betul. ya Bapak Ibu, karena mungkin yang kita rasakan sekarang adalah hasil bentukan guru-guru kita yang terdahulu. Tentunya ada apa ya, sedikit yang kemarin kami dapatkan, proses itu tidak harus cepat. Iya. Ya. Apalagi transisi dari PAUD ke SD, apalagi kita mau menanamkan apa ya, kemampuan terutama literasi dan numerasi ini tidak harus cepat, yang penting anak-anak itu senang. Ada pepatah
yang disampaikan ke kami kemarin, cepat matang, cepat busuk. Cepat matang, cepat busuk. Banyak anak-anak bukan problem, fenomena anak-anak Iya. sekarang yang mereka cepat bisa baca, tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca. Mereka tidak tahu kalimat ini maksudnya seperti apa, seperti itu. Baca bisa baca, tapi mereka tidak punya kegemaran membaca. Dan itu sebenarnya tujuan terbesar kita. Karena yang ingin tujuan akhir dari kegiatan ini, tujuan akhir dari pemahaman guru-guru untuk transisi dari PAUD ke SD itu adalah bukan tentang kompetensi akademik, tetapi Iya. bagaimana membentuk karakter anak itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. betul. Artinya jangan sampai ketika mereka sudah di SD atau SMP SMA mereka sudah merasa cukup, sudah hilang rasa ingin belajarnya, betul. semangat belajarnya, giroh Iya. belajarnya. Nah, makanya kenapa transisi PAUD SD ini sangat-sangat penting, sangat-sangat fundamental untuk membentuk generasi kita ke depannya karena itu. Ya, berarti itu juga sejalan dengan kalimat yang pernah saya dengar. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Ketika nanti mereka dewasa, zamannya bukan zaman kita, Iya. yang mereka sudah terbuka dengan segala macam informasi. Kalau mereka sudah mempunyai jiwa memilah dan memilih, kemantapan berliterasi dan menumerasi, mereka juga akan bisa menyaring mana informasi-informasi Informasi yang yang baik. bermanfaat untuk mereka sendiri, gitu ya. Ya, tanpa kita harus mendampingi. Oke. Seperti itu. Itu nanti muara dari tujuan pembelajaran. Ya itulah pentingnya, makanya dinamakan fondasi. Artinya benar-benar kita menguatkan bagaimana apa yang diperlukan oleh anak-anak kita ke depannya nanti hidup di masyarakat, bagaimana menyikapi masalah-masalah sosial dan yang sebagainya. Harapannya berarti semua guru baik dari SD, PAUD, bahkan orang tua pun juga mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai pola pikir yang sama tentang hal ini, supaya karena tujuannya kita adalah tujuan yang jangka panjang sekali. Betul seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sangat menarik sekali ya perbincangan kita. Mungkin kalau kita sampaikan di sini semua apa yang didapat oleh Pak Wahyu dan Bu Husnul ketika BIMTEK kemarin, nggak cukup ya. Kita saja BIMTEK kemarin itu sepekan ya Pak Ya, Wahyu ya, satu pekan. satu pekan, dan itu masih kurang sebenarnya, masih kurang. banyak materi yang harus kita dalami. Jadi mungkin kita bisa mendalaminya lagi, Bapak Ibu di rumah juga bisa mendalaminya lagi dengan membuka platform Merdeka Mengajar, karena di situ juga sudah dijelaskan dan sudah diberikan banyak sekali modul tentang apa itu transisi BIMTEK dari PAUD ke SD. Nah, saya ingin lebih menekankan kepada dua hal atau tujuan utama dari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini yang diinginkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah peserta didik PAUD yang masuk ke kelas awal terus menguatkan fondasi awal secara bertahap dan menyeluruh. Yang kedua adalah peserta didik SD yang belum berkesempatan sekolah di PAUD, ya, mereka berkesempatan untuk dibina dan membina kemampuan fondasinya secara bertahap dan menyeluruh sehingga memiliki pijakan yang kuat untuk proses belajar yang berikutnya. Nah, dengan demikian pembelajaran PAUD dan SD kelas awal menjadi sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan, menjadi satu nafas yang terus berkelanjutan. Itu harapan daripada transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Berarti kata yang perlu digarisbawahi adalah bertahap, menyeluruh, dan fondasi yang diberikan itu tadi harus secara menyenangkan. Ya, betul sekali. Nah, berkaitan dengan ini nih, saya ingin bertanya khusus sama Miss Husnul. Mungkin Bapak Ibu, untuk sebagai informasi bahwa Bu Husnul ini mendapatkan sebuah amanat baru untuk menjadi kepala sekolah untuk memimpin TK Islam Bunga Bangsa. Nah, mungkin dari Miss Husnul ada nih, boleh dong spill sedikit program-program yang sekiranya nanti berkaitan dengan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan nanti, yang sekiranya akan diterapkan di sekolah. Oke, terima kasih Bu Yunita. Alhamdulillah ya, setelah mengikuti BIMTEK kemarin banyak sekali terbuka mindset, kemudian persepsi-persepsi baru, bukan baru ya, persepsi-persepsi yang benar yang harusnya kita laksanakan. Dan karena alhamdulillah dapat amanah baru, tentu akan banyak
program-program yang kami laksanakan. Sebenarnya kalau saya bilang ini program baru, tentu tidak sebenarnya. Karena sebelumnya sudah ada. Ya, karena seperti kami kemarin dapat kunjungan juga dari Ditjen PAUD Dikdasmen. Kami sampaikan bahwa kami sangat senang dan antusias dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Kenapa? Karena esensi dari kurikulum Merdeka Belajar itu sejalan dengan kurikulum yang sudah kami laksanakan. Jadi berkaitan dengan BIMTEK Transisi PAUD SD ini, tentu akan ada hal-hal yang kami upgrade kembali. Betul. Ya, terutama untuk literasi anak-anak, literasi dan numerasi. Seperti yang Bapak Ibu semua mungkin ketahui bahwa menjadi rahasia umum bahwa drilling itu masih menjadi salah satu metode untuk kita mengajarkan baca tulis itu kepada anak-anak. Mungkin setelah ini kami akan mengupgrade kembali program-program pembelajaran di sekolah, yang mana harusnya lebih banyak mengenalkan melalui buku, bukan hanya melalui drilling tapi juga bisa melalui baca nyaring. Betul. Kemudian dengan berbagai metode yang bisa kami laksanakan seperti itu. Mungkin dengan bercerita, dengan Ya, gambar. banyak strategi dan metode belajar yang kemarin kami dapatkan mungkin akan kami terapkan di pembelajaran nanti ke depannya seperti itu. Bapak Ibu mau tahu apa saja metodenya? Boleh, silakan dibuka platform Merdeka Mengajar dan belajar dari situ tentang apa saja transisi. Nanti boleh dilihat linknya di bawah ini ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa waktu yang kita pakai untuk berbincang-bincang ini sebenarnya masih pengen terus Iya. ya, tetapi karena memang waktu juga yang membatasi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kami perbincangkan, dan apa yang Bapak Ibu saksikan dapat memberikan manfaat, dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Amin. Terima kasih Miss Husnul atas kesediaannya tentang yang telah bercerita tentang bagaimana transisi PAUD ke SD. Pak Wahyu, terima kasih kalimat-kalimatnya yang luar biasa. Kita bertemu lagi dengan Bisik Sepekan pada episode mendatang. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk mendukung channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.